Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat Kuala Lumpur kembali dengan laporan harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Hari ini Jumat 24 April 2020 bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Hari pertama bagi umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang lain dari biasanya karena tentu tidak ada kemeriahan bazar Ramadan, tidak ada keramaian di masjid, sholat tarawih dan sholat-sholat berjamaah lainnya. Hari ini telah 38 hari Malaysia menjalani Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Seperti biasa kita akan lihat statistik Malaysia. Uh, ini adalah dashboard yang mudah-mudahan Anda sudah sangat familiar, yang selalu dirilis setiap hari oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Per hari ini 24 April 5.691 orang telah terinfeksi confirm positif di Malaysia yang kita bagi menjadi 3 kelompok. Kematian hari ini 96, ada tambahan 1 kematian baru sehingga fatality rate 1,69%. Sangat baik karena jauh di bawah global fatality rate yang hari ini berada di 7,02%. Jumlah kesembuhan 3.663, termasuk di dalamnya kesembuhan baru sebanyak 121 orang yang hari ini discharge dari berbagai hospital di Malaysia. Ini menjadikan recovery rate Malaysia terus naik secara steady. Saat ini berada pada 64%. Lagi-lagi jauh di atas global recovery rate yang saat ini masih berada di kisaran 27%. Sisanya adalah jumlah case aktif yang semuanya dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan Malaysia, sejumlah 1.932 orang, setara dengan 34% dari kasus confirm positif. Hari ini tipikal sebenarnya karena penambahan kasus baru adalah 88 dan itu di bawah penambahan kesembuhan baru. Jadi grafik mengarah terus dengan arah yang sama, di mana kesembuhan baru sudah berada di atas, selalu berada di atas confirm positif baru. Dari 1932 confirm positif, yang 1932 case aktif yang dirawat, 41 diantaranya berada di dalam ICU, dan 18 orang menggunakan alat bantu pernafasan. Jumlah ICU dan juga yang memerlukan ventilator juga setiap hari menunjukkan jumlah yang menurun. Ini adalah detail tentang kematian tambahan hari ini. Mungkin yang menarik adalah lagi-lagi usia tidak terlalu muda, 61 tahun, ada komplikasi penyakit lain, ia merupakan kontak rapat pada kasus yang lain. Yang menarik adalah ia juga memiliki sejarah perjalanan ke Indonesia. Lagi-lagi statistik yang setiap hari dirilis, tidak ada yang istimewa, bahwa tetap epicenter adalah Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. Tapi yang menarik justru adalah bahwa penambahan harian dari hari ini, dari 88 penambahan kasus baru hari ini, 49 berasal dari Kuala Lumpur saja. Ini menarik, mari kita lihat dari mana asalnya 49 ini. Anda mungkin masih ingat bahwa ada 8 lokasi yang diterapkan apa yang disebut sebagai PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Ini adalah tempat-tempat yang memiliki kenaikan jumlah confirm positif yang mendadak menanjak, lalu mereka dikurung dengan diterapkan PKP dengan ketentuan yang jauh lebih ketat daripada yang lain. Mereka sama sekali tidak boleh keluar dari lokaliti itu atau dari building itu. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa dari 49 kasus baru di Kuala Lumpur itu, 39 berasal dari Selangor Mansion. Ini adalah flat
apartemen sederhana yang 97% penghuninya adalah pekerja asing, terutama dari Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, dan India. Bila Anda tertarik mengenai cerita Selangor Mansion ini lebih lanjut, Anda bisa kembali melihat video saya LM25, di mana saya bahas cukup panjang lebar mengenai Selangor Mansion dan juga tetangganya Malayan Mansion. Jadi Anda lihat 39 hari ini adalah dari Selangor Mansion. Ini adalah flat akomodasi para pekerja yang bekerja di sekitar Kuala Lumpur di Jalan Masjid India, dan tingkat kepadatan di sini tinggi sekali. Satu flat bisa diisi oleh 20 sampai 30 orang. Jadi sangat padat sehingga sangat tidak mencengangkan apabila penularan di sana bisa sangat tinggi pula. Anda bisa lihat di sini bahwa dari 970 sampel yang diambil, jumlah case positifnya sudah 146. Jadi itu tinggi sekali ya, sangat tinggi. 20% sekitar itu atau lebih. Jadi sangat tinggi. Kemudian yang lain adalah 8 dari pusat bandar utara, ini juga masih Kuala Lumpur. Jadi 8 ditambah 39, tadi 47 saja berasal dari 2 PKPD ini, dan 2 lainnya dari tempat lain. Ini adalah salah satu statistik grafik favorit saya karena bercerita banyak sekali mengenai tren atau perjalanan Malaysia menghadapi COVID-19. Sekedar refreshing memori Anda, Malaysia pertama kali melaporkan adanya confirm positif adalah tanggal 24 Januari 2020. Sebelum itu, di awal hingga pertengahan Januari pemerintah sudah mulai membangun awareness, kepedulian mengenai COVID-19 yang memang baru mulai terdengar, dan mulai orang menggunakan masker-masker di jalan-jalan. Lalu 24 Januari dilaporkan kasus pertama. Lalu berhenti pada 16 Februari. Jadi dari 24 Januari sampai 16 Februari itu dikenal sebagai first wave, dan dalam first wave atau gelombang pertama ini ada 22 kasus, tapi belum ada yang meninggal waktu itu. Nah, kemudian silent, tidak ada pergerakan sama sekali selama 11 hari dari 16 Februari sampai 27 Februari, sama sekali tidak ada pergerakan. Selama tidak ada pergerakan itu, pusat perhatian publik Malaysia teralih sedikit ke situasi politik karena terjadi perubahan kekuasaan di parlemen dan pergantian Perdana Menteri. Itu terjadi di awal-awal akhir Februari hingga awal Maret. Nah, kemudian mulai tanggal 27 Januari muncullah kasus berikutnya yang lebih dikenal sebagai 27 Februari, maksud saya, yang dikenal sebagai second wave. Gelombang kedua sebelum penerapan MCO atau PKP. Jadi ada 22 kasus di first wave, second wave sebelum MCO ada 651. Nah, karena di second wave ini pergerakan harian mulai besar, karena kalau di first wave tidak banyak, mungkin tambah 1, 2, 3 per hari. Kalau di sini mulai kelihatan ada kenaikan, sehingga pada tanggal 16 Maret Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan akan dilaksanakannya PKP atau MCO dimulai 18 Maret, 2 hari setelahnya. Kemudian sebelum pelaksanaan MCO ini, 17 Maret adalah hari pertama adanya laporan kematian di Malaysia. Nah, itu sebenarnya sejarahnya. Nah, sekarang Malaysia berada di hari ke-38, fase ketiga dari MCO, dan baru saja diumumkan bahwa MCO memasuki fase keempat mulai nanti 29 April. Tentu yang menarik adalah bahwa yang balok-balok merah, kuning, dan purple ungu ini adalah
pertambahan confirm positif harian, ya ini confirm positif harian. Bervariasi, tapi tentu Anda lihat di fase pertama dan kedua cukup tinggi. Fase ketiga Anda bisa lihat secara drastis memang rata-rata kenaikan harian itu rendah dibandingkan antara fase ketiga, kedua, dan pertama. Jadi Anda bisa lihat rata-rata di sini fase ketiga ini sepertinya sekitar hanya setengah saja dari rata-rata fase 1 dan fase 2. Kemudian seiring dengan itu terjadi peningkatan yang sembuh, yang di bulat-bulat hijau ini, lingkaran kecil hijau di garis-garis hitam ini adalah jumlah pasien yang sembuh harian, bukan kumulatif tapi harian. Jadi yang confirm positif harian cenderung menurun, yang histogram ini, sementara yang sembuh cenderung meningkat, sehingga mulai dari pertengahan fase kedua hingga saat ini lebih banyak jumlah yang sembuh itu di lebih banyak hari jumlah sembuh lebih besar daripada jumlah confirm positif baru. Ini sebenarnya yang membuat curve Malaysia itu menjadi menurun, dalam hal case aktifnya juga menjadi menurun karena lebih banyak yang keluar daripada yang masuk ke hospital. Jadi bagi saya ini data yang menarik sekali, banyak bercerita mengenai bagaimana perjalanan Malaysia menghadapi COVID-19, dan keputusan melaksanakan PKP pada 18 Maret ini juga sangat tepat. Artinya betul-betul pada saat data menunjukkan akan terjadi gelombang besar kasus confirm positif. Jadi Anda bisa lihat bahwa sebelum MCO second wave hanya 651, tapi selama MCO sejak 18 Maret ada penambahan 5.018 kasus. Jadi itu yang cukup menarik dari data ini. Ini adalah data non kesehatan. Saya tidak akan bahas banyak angka-angka di sini. Mungkin satu saja, 19.000 lebih orang sudah ditangkap dan diberikan denda selama PKP dilaksanakan 38 hari. Kalau Anda tertarik menelusuri data-data ini, tinggal Anda freeze saja video ini sehingga Anda bisa berlama-lama. Ini adalah update terakhir Malaysia untuk malam ini. Kita sekarang berpindah ke update dunia. Seperti biasa, saya akan tunjukkan data terakhir terupdate dari Johns Hopkins University yang real time sebenarnya. Hari ini ternyata sampai saat ini sudah lebih dari 2,73 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi corona. 192.000 lebih sudah meninggal, hampir 200.000, itu setara dengan 7,02% fatality rate. Dan yang recovered adalah 751.000 lebih, itu setara dengan 27%. Tetap Amerika berada di pimpinan paling atas dengan lebih dari 800.000 confirm positif. Kalau kita lihat grafiknya, confirm positif kumulatif per hari, Anda bisa lihat bahwa masih steadily increase, cukup tinggi, menanjak, belum ada tanda-tanda mendatar apalagi menurun. Untuk daily case ya masih berada di posisi cukup tinggi. Kalau penambahannya sepertinya sudah mulai stabil ini ya, tidak bertambah ke atas lagi. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan menurun sehingga nanti kurva kumulatif yang tadi kita lihat juga akan mulai mendatar, mencapai puncaknya. Itu dunia. Indonesia. Indonesia cukup terjadi
perubahan cukup signifikan hari ini kalau Anda bandingkan dengan situasi kemarin. Misalnya untuk seluruh Indonesia ada penambahan 436 confirm positif baru hari ini sehingga totalnya 8.211. Yang meninggal juga ada peningkatan signifikan. Hari ini ada penambahan 42 meninggal baru di seluruh Indonesia sehingga totalnya 689 hari ini. Kemarin kalau tidak salah 647, jadi ada penambahan 42 orang. Yang sembuh juga demikian ada penambahan 42 orang. Jadi ini draw antara yang meninggal dan sembuh, jumlahnya sama 42 orang. Sehingga masih ada 79,4% uh, yang masih dirawat di seluruh Indonesia saat ini 6.520. 689 meninggal ini setara dengan 8,391% fatality rate. Jadi di atas global yang 7,02. Tingkat kesembuhan masih cukup rendah, baru 12,2%. Bahkan belum setengah dari global recovery rate. Sebaran per provinsi, semua 34 provinsi sudah memiliki kasus. Paling besar tetap provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa, provinsi-provinsi yang besar maksudnya populasinya besar. DKI diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi menarik mungkin karena ini terkait dengan klaster pertemuan jamaah tablik di Goa yang walaupun di-cancel waktu itu oleh pemerintah, tapi sudah sempat terjadi banyak kerumunan massa yang sudah datang. Grafik tren nasional Anda lihat masih menanjak yang untuk confirm positifnya. Kemudian ini yang lebih bawah adalah pasien meninggal yang merah, dan ini yang biru adalah yang sembuh. Meski sama-sama mengarah menaik, tapi tentu ini terlihat lebih landai daripada confirm positif baru. Ini beberapa grafik lain yang mungkin menarik juga buat Anda. Penambahan kasus harian memang terlihat semakin besar di sini di akhir-akhir di bulan April ini. Di bulan Maret pertumbuhannya tidak banyak, tetapi April besar, bahkan satu hari lebih dari 100 seperti hari ini 436. Ini adalah sembuh ya, sembuh. Sementara ini adalah kasus meninggal juga, perubahan terbesar itu di bulan April. Demikian juga yang kasus baru. Kasus baru hari ini saja 400 lebih, ini termasuk yang tinggi nih. Paling tinggi barangkali hari ini 436. Sebelumnya yang tinggi juga ini adalah 407. Jadi 436 hari ini adalah penambahan confirm positif tertinggi. Sementara yang meninggal hari ini adalah 42, bukan yang tertinggi karena pernah terjadi sebelumnya 47. Yang tertinggi adalah ini pada tanggal 14 April, yang meninggal adalah sebanyak 60 orang. Jadi, tapi Anda bisa lihat sangat fluktuatif, tapi bisa tinggi sekali dan bisa rendah juga. Itu situasi di statistik Indonesia. Kalau ini kita perbesar seperti ini kelihatannya ya, jadi sangat fluktuatif tapi cenderung tinggi saat ini. Ini untuk yang meninggal. Oke, sekarang kita pindah ke data Jakarta. Data Jakarta seperti ini ditampilkannya. Mungkin ini kita bisa bikin ya full screen. Oke, ini sama tadi dengan yang dari nasional. Ini adalah confirm positif di Jakarta saja. Anda lihat meninggal 331, 9%, fatality rate-nya bahkan di atas nasional, di atas global, apalagi jauh di atas Malaysia. Yang sembuh juga masih terlalu rendah, baru 9% saja di Jakarta yang sembuh. Kemudian yang dirawat adalah 1988, hampir 2.000 orang.
dan itu setara dengan 55% dari kasus positif di Jakarta. Eh, jadi ini menarik bahwa secara nasional yang dirawat itu ada 80%. Tapi di Jakarta hanya 55% dan 27% isolasi mandiri, berarti mereka tidak dirawat, mereka mungkin tinggal di rumah, mengasingkan sendiri lalu dirawat di rumah. Apakah ini menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas kesehatan di Jakarta sudah tidak sanggup menampung um, uh, pasien yang perlu dirawat? Ini perlu kita telusuri lebih lanjut. Tapi ini menarik karena di Jakarta memang epicenter, jadi mungkin mengalami tekanan yang sangat dahsyat. Bisa jadi terjadi bahwa fasilitas kesehatan memang tidak mencukupi untuk menampung semua pasien. Sementara di daerah-daerah lain tidak demikian halnya. Yang menarik juga adalah dalam kolom orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan terjadi perubahan signifikan hari ini. Hingga kemarin 10% ODP masih dalam proses pemantauan, tapi hari ini tinggal 3% saja. Demikian juga di pasien dalam pengawasan, kemarin juga angkanya masih besar. Jadi dari 5 ribuan orang PDP pasien dalam pengawasan, jadi pasien yang sudah berada di rawat di fasilitas-fasilitas kesehatan, lalu tapi belum terkonfirmasi apakah COVID atau tidak. Bisa jadi belum dites atau sudah dites tapi hasil tesnya belum keluar. Dan yang menarik adalah yang masih dirawat hari ini tinggal 860 saja. Padahal 2 hari sebelumnya, kalau Anda lihat update saya, ini berada di sekitar 1.400 atau 1.500. Jadi hari ini terjadi uh, uh, banyak kesembuhan atau mungkin pasien yang dipulangkan dan telah sehat begitu ya, dari PDP ini. Jadi mudah-mudahan ini adalah tanda sinyal yang baik juga gitu ya. Jadi yang masih dirawat tinggal sedikit. Jadi kalau kita ambil totalnya yang dirawat dari konfirmasi dan yang belum terkonfirmasi di Jakarta ini adalah 1.988 ditambah 860, jadi sekitar 2.800 ya, 2.900 orang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Jakarta. Hari kemarin jumlahnya sekitar 3.500-an, sekarang tinggal 2.900. Oke, itu tadi update kita untuk statistik dari Malaysia, kemudian kita lihat statistik global juga untuk hari ini. Hanya itu yang saya punya hari ini, jadi Anda bisa lihat bahwa lagi-lagi statistik di Malaysia tipikal, masih di arah yang sama, membaik, di mana yang sembuh lebih banyak daripada yang confirm positif baru, sehingga yang aktif menjadi terus menurun jumlahnya, orang yang dirawat menjadi lebih sedikit. Jadi Malaysia sepertinya sangat terkendali di banyak sisi, di banyak front, dari sisi confirm positif, dari sisi kesembuhan, meninggal juga pergerakannya stabil, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada kenaikan mendadak misalnya. Jadi semua under control. Sementara Indonesia berada di stage yang lebih awal, sehingga belum bisa kita lihat apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan PSBB yang setara dengan PKP telah atau akan memberikan hasil pada statistik. Itu belum terlihat karena statistik juga masih bergerak sangat tajam mendaki, baik dari confirm positif maupun meninggal, dan yang sembuh masih recovery rate masih sangat rendah, masih 12%, itu masih dibandingkan even global masih sangat jauh. Jadi masih early stage, belum bisa kita lihat apakah ada
impact dari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan angka perharinya juga selain tinggi, tapi juga sangat volatile. Anda lihat tadi di grafik yang saya perlihatkan, yang untuk meninggal dan confirm positif. Jadi bisa sangat tinggi sekali, bisa sangat rendah dan sebagainya. Ini kita nggak tahu ini apakah memang itu kejadian harian seperti itu atau memang hanya ada persoalan dengan delayed reporting saja. Jadi kalau delayed reporting sebenarnya itu agak mengganggu akurasi tren ya, karena tidak menggambarkan perkembangan wabah secara lebih akurat. Oke, mungkin itu saja update dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa subscribe atau ajak kawan Anda untuk subscribe ke channel di Khairat TV untuk mendapatkan update harian COVID-19 terutama di Malaysia dan di Indonesia. Stay at home, stay healthy, stay safe. Jangan kemana-mana, jaga jarak. Semoga corona cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.